Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan surga yang penuh dengan kenikmatan untuk orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih bahwa bagi mereka telah disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Maka marilah dalam kesempatan kali ini sejenak kita bersama-sama menyelami keindahan surga dengan berbagai kenikmatannya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mulia. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surga memiliki 8 pintu yang salah satu pintunya adalah Ar-Rayyan yang hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fil jannati thamaniyatu abwab, fiha babun yusamma Ar-Rayyan, la yadkhuluhu illa as-shaimun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di surga ada 8 pintu. Di antaranya adalah pintu yang bernama Ar-Rayyan yang tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mengetuk pintu surga sehingga pintu tersebut terbuka dan orang-orang yang beriman dapat masuk ke dalamnya. Orang-orang yang memasuki surga akan mendapatkan ucapan kesejahteraan dari para malaikat penjaga surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka dibawa ke dalam surga berombong-rombongan, sehingga apabila mereka telah sampai di surga dan pintu-pintunya telah terbuka, maka berkatalah para penjaganya kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atas kalian, berbahagialah kalian, masuklah ke dalamnya dan kalian kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dari batu bata emas dan perak dengan semen dari kasturi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-jannah labinatan min dhahabin wa labinatan min fiddah wa milatuhal misk." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dari batu bata emas, batu bata perak dan semennya adalah kasturi. Sehingga surga sangat harum baunya dan aroma harumnya surga tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna raihaha tujadu min masirati arba'ina aman." Sesungguhnya aroma surga sudah tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Di dalam surga terdapat 100 tingkatan dan tingkatan surga yang tertinggi berada di posisi yang paling atas. Kata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam rahimahullahu ta'ala, "Darajatun nari tadhhabu safalan, wa darajatul jannati tadhhabu uluwan." Tingkatan di neraka mengarah ke bawah, sedangkan tingkatan di surga mengarah ke atas. Jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya adalah seperti jarak antara langit dan bumi, dan tingkatan surga yang tertinggi adalah surga Firdaus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'atu darajah, a'dahallahu lil mujahidina fi sabilillah, ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ardi, fa idza sa'altumullaha fas'alhu al-firdaus, fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah,
arahu fawqahu arsyur rahman wa minhu tufajjiru anharul jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 tingkatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Jarak antara 2 tingkatan seperti jarak antara langit dan bumi. Jika kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tengah dan yang paling tinggi tingkatannya. Di atasnya adalah arsy Allah Ar-Rahman, dan dari sanalah terpancar sungai-sungai surga. Ada surga yang segala sesuatu yang ada di dalamnya terbuat dari perak, dan ada pula surga yang segala sesuatu yang ada di dalamnya terbuat dari emas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima." 2 surga yang wadah-wadahnya dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, keduanya adalah dari perak. 2 surga yang wadah-wadahnya dan segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah dari emas. Postur tubuh penghuni surga setinggi 60 hasta yang menjulang ke langit. Mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak beringus, dan tidak pula meludah. Para penghuni surga dijadikan dalam usia 33 tahun. Di dalam surga terdapat sungai-sungai minuman dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, susu yang tidak berubah rasanya, khamr yang lezat rasanya bagi para peminumnya, dan madu murni yang bersih dari campuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, fiha anharun min ma'in ghairi asin, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh, wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, wa anharun min asalin musaffa." Kata Allah Subhanahu wa taala, permisalan surga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi para peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang murni. Seorang penghuni surga yang ingin menanam di surga, maka dalam sekejap tanamannya akan tumbuh dan berbuah dengan sangat banyak sekali. Pepohonan-pepohonan di surga batangnya dari emas. Rasulullah SAW bersabda, "Ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min dhahab." Tidaklah ada satupun pohon di surga kecuali batangnya dari emas. Di surga terdapat naungan pohon yang terbentang luas. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati la syajaratan yasirur rakibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha." Sesungguhnya di surga terdapat sebuah pohon, jika seorang pengendara berjalan di bawah naungannya 100 tahun, naungan tersebut belum terputus. Para penghuni surga dimudahkan untuk memetik buah-buahan surga, seperti kurma, anggur, tin, serta yang lainnya, karena buah-buahan tersebut didekatkan kepada orang yang menginginkannya, sehingga mudah untuk dipetik, baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan buah-buahan tersebut juga dapat dipetik kapanpun sekehendak mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat kutufuha tadlila." Naungan pepohonan surga dekat di atas mereka, dan mereka dimudahkan untuk memetik buahnya semudah-mudahnya. Buah-buahan di surga tidak akan ada habisnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni uritul jannah fatanawaltu minha unkudan walau akhadtuhu la akaltum minhu ma bakiyatid dunya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku diperlihatkan surga, maka aku berusaha untuk memetik setangkai buah anggur darinya. Seandainya aku waktu itu dapat mengambilnya, niscaya kalian dapat memakannya selama masih ada kehidupan di dunia." Tidak ada kesamaan antara buah-buahan di dunia dengan buah-buahan di surga, melainkan hanya sama dalam sisi namanya saja. Para penghuni surga akan menempati istana yang besar dan luas yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Apabila engkau melihat di surga sana,
niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Para penghuni surga telah mengetahui tempat tinggal mereka di surga, sehingga mereka tidak akan salah dalam memasukinya, meskipun tidak ada yang beritahu tempat tinggal mereka tersebut kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya." Demi yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, sungguh salah seorang di antara mereka lebih mengetahui tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya dahulu ketika di dunia. Harumnya aroma wanita penghuni surga dapat mengharumkan dunia, dan kerudung mereka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tidak ada penghuni surga yang lajang di surga, dan di dalam surga terdapat kemah yang terbuat dari mutiara. Di dalamnya terdapat istri-istri yang cantik jelita. Penghuni surga yang menginginkan anak, maka akan langsung mendapatkan anak saat ia menginginkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu idza ishtahal walada fil jannah kana hamluhu wa wada'uhu fi sa'atin wahidatin kama yashtahi." Seorang mukmin jika menginginkan anak di surga, maka kehamilan dan kelahirannya terjadi pada saat yang bersamaan, yaitu ketika ia menginginkannya. Di dalam surga terdapat pasar yang didatangi oleh para penghuni surga setiap hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya di dalam surga terdapat pasar yang didatangi oleh para penghuni surga setiap Jumat. Berembuslah angin utara, lalu menerpa wajah-wajah mereka dan pakaian-pakaian mereka, sehingga mereka semakin indah dan tampan. Kemudian mereka pulang menemui istri-istri mereka dalam keadaan semakin indah dan tampan. Para istri tersebut berkata kepada mereka, "Demi Allah, sungguh engkau semakin indah dan tampan." Lalu para suami akan menjawab, "Demi Allah, sungguh engkau juga semakin indah dan cantik." Kenikmatan terbesar yang akan didapatkan para penghuni surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, "Kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanadhara ila al-qamari lailatal badri, faqala innakum satu'raduna ala rabbikum fatarawnahu kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu thumma qara'a fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub." Kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau melihat bulan yang waktu itu sedang purnama. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian. Kalian akan melihatnya sebagaimana cara kalian melihat bulan ini. Kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Maka barang siapa yang mampu untuk tidak terlewatkan melakukan salat subuh sebelum terbitnya matahari, dan melakukan salat asar sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam baca firman Allah, "Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari." Intensitas penghuni surga dalam melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tingkatan mereka. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, "Tanduru ila rabbiha ala hasabi maratibihim. Minhum man yanduruhu kulla yawmin bukratan wa ashiyan, wa minhum man yanduruhu kulla jum'atin marratan wahidatan." Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, mereka akan melihat kepada Rabbnya sesuai dengan tingkatan mereka. Di antara mereka ada yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap pagi dan petang, dan di antara mereka ada pula yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali setiap Jumat. Maka seorang mukmin hendaknya memperbanyak membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca doa, "Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhika wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillatin. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah,
Sesungguhnya aku mohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu, tanpa adanya kesulitan yang membahayakan dan tanpa adanya fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah aku dengan perhiasan keimanan, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan menjadi penyampai petunjuk bagi orang lain. Inilah sahabat kreatif, sedikit gambaran tentang kenikmatan surga yang mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in di Kufah yang wafat tahun 95 Hijriah, pernah mengatakan, "Innamad dunya jum'atun min jum'il akhirah." Dunia hanyalah segenggam dari perbendaharaan akhirat. Bahkan hakikat kenikmatan yang disediakan di surga jauh lebih indah dari angan-angan manusia, karena hakikat kenikmatan surga belum pernah terbersit pada hati manusia. Maka untuk mendapatkan berbagai kenikmatan surga tersebut, hendaknya seorang mukmin berlomba-lomba dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan melakukan amal salih yang dapat mengantarkannya untuk meraih kenikmatan surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman setelah menyebutkan berbagai kenikmatan surga. Allah berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk yang demikian itulah hendaknya manusia berlomba-lomba. Seorang mukmin yang rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan rindu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, maka hendaknya dia mengisi sisa usianya dengan memperbanyak ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya ia mengerjakan amal salih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua dalam surganya, mengumpulkan kita semua di surga Firdaus Al-A'la. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.